Hai semuanya, apa kalian pernah mendengar kata saham? Mungkin kalian sering mendengar kata saham di media sosial maupun di surat kabar. Tapi sebenarnya saham itu apa sih? Divi Promedia akan membahas lebih dalam supaya kamu bisa paham dengan jelas tentang saham. Saham merupakan surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Ketika kamu membeli saham dari sebuah perusahaan, berarti kamu memiliki bagian kecil dari perusahaan tersebut. Saham juga dikenal dengan istilah ekuitas karena pemegang saham adalah bagian dari pemilik perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 1000 lembar saham yang beredar. Jika kamu membeli 100 lembar saham perusahaan tersebut, berarti kamu memiliki 10% kepemilikan perusahaan tersebut. Walaupun sebagian kecil, namun kamu tetap memiliki hak tertentu, seperti hak suara dalam rapat umum pemegang saham, terutama pada perusahaan terbuka. 1. Saham biasa. Ini adalah jenis saham yang paling umum. Pemegang saham biasa berhak untuk memilih dalam rapat umum pemegang saham dan mendapat bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Namun, jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa adalah yang terakhir dibayar setelah kreditor dan pemegang saham preferen. 2. Saham preferen. Pemegang saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa dalam hal pembagian dividen dan klaim aset jika perusahaan bangkrut. Namun, mereka tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham ini sering dianggap lebih stabil, tapi biasanya dividen yang diberikan lebih tetap dan lebih rendah daripada saham biasa. 1. Dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Perusahaan yang menghasilkan laba maka akan membagikannya. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, secara umum pemegang saham tidak mendapatkan dividen. Akan tetapi pemegang saham bisa mendapatkan dividen. Hal itu terjadi jika perusahaan memiliki arus kas yang sehat. Dividen bisa menjadi sumber pendapatan pasif bagi pemegang saham. Dividen ini biasanya dibagikan setiap kuartal atau setahun sekali, tergantung kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, jika kamu memiliki 100 lembar saham sebuah perusahaan, dan perusahaan tersebut membayar dividen Rp500 per lembar saham, maka kamu akan menerima Rp50.000 dari dividen tersebut. 2. Capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Misalnya, kamu membeli saham dengan harga Rp1.000 per lembar, dan beberapa bulan kemudian harga sahamnya naik menjadi Rp1.500. Jika kamu menjual saham tersebut, maka kamu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp500 per lembar saham yang kamu jual. 1. Risiko pasar. Harga saham bisa dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan, termasuk faktor ekonomi, politik, atau kebijakan pemerintah. Misalnya, ketidakpastian ekonomi atau krisis finansial bisa menyebabkan harga saham anjlok. 2. Risiko perusahaan. Setiap perusahaan memiliki risiko yang berbeda. Misalnya, kinerja perusahaan yang buruk, produk yang gagal di pasaran, atau manajemen yang kurang kompeten dapat membuat harga saham perusahaan turun. 3. Risiko likuiditas. Likuiditas berarti kemampuan untuk membeli atau menjual saham dengan cepat tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Beberapa saham, terutama saham perusahaan kecil atau yang tidak terdaftar di bursa saham besar, mungkin tidak mudah untuk dijual. Hal ini bisa menjadi masalah jika kamu perlu mencairkan investasi dengan cepat. Sebelum memulai investasi saham, penting untuk memahami risiko yang ada dan melakukan riset. Jika dilakukan dengan bijak, saham bisa menjadi cara yang efektif untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih memahami apa itu saham